Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zara dari kelas 11.5. Saya ingin membuat video dakwah tugas PAI. Dakwah saya berjudul zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Palembang dan staf. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Palembang, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman saya sekalian. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayahnya lah karena berkat hidayah dan limpahan rahmatnya kita dapat berada di sini mendengarkan tausiah. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, tahu nggak sih, zakat dan infak itu merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita, hidup untuk menyalurkan manfaat untuk berbagai dimensi. Contohnya mulai dari orang yang berkecukupan kepada orang yang berkekurangan, orang yang kuat kepada orang yang lemah, dan orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan prinsip dasar kehidupan masyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya manusia itu tidak cukup hidup dengan sendiri, alias manusia itu makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Contohnya dengan zakat ini. Dengan hidup dengan bersama masyarakat yang lain, kehidupan bertetangga dan berkeluarga merupakan contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Dalam hadis riwayat At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." Apa sih makna dari hadis itu? Hadis itu menjelaskan tentang kita, orang yang berkecukupan atau orang yang hidup layak, sedangkan tetangga di sebelahnya itu berkekurangan atau membutuhkan pertolongannya atau kelaparan. Di sana orang yang berkecukupan itu seolah-olah merasa tidak tahu, tidak peduli dengan keadaan tetangga sebelahnya. Hadis itu maksudnya adalah tidak layak bagi kita orang yang mampu tidak membantu tetangga kita yang berkekurangan, tidak membantu saudara kita yang berkekurangan. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang saling membutuhkan satu sama lain, kan? Nah, dari infak dan sodako ini tentunya banyak yang bertanya, apakah infak dan sodako ini akan membuat orang yang memberi atau orang yang memberi itu akan jatuh miskin atau berkekurangan? Oh, tentunya tidak. Pernah dengar nggak sih istilah orang yang tangannya di atas itu lebih baik dibanding orang yang tangannya di bawah? Nah, maksud dari itu adalah kita orang yang memberi akan lebih mulia dan akan lebih baik dibanding orang yang meminta. Maka dari itu kita dianjurkan sebenarnya untuk bekerja dulu sebelum meminta-minta. Nah, tapi jika kondisinya tetangga kita atau saudara kita atau orang yang di lingkungan sekitar kita itu memang sudah benar-benar membutuhkan, alangkah baiknya kita bantu dengan kita memberi. Harta yang kita berikan itu tidak akan membuat kita merasa berkekurangan atau merasa jatuh miskin. Justru orang yang memberi itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti hartanya berkali-kali lipat daripada yang ia beri kepada orang yang membutuhkan tersebut. Contohnya saja, jika kita memberi 10.000 atau 2.000 saja per hari kepada orang-orang yang ada di jalan, tentunya kita akan merasa
lebih apa ya, terutama lebih bersyukur ya akan orang-orang yang berada di jalan, yang berkekurangan, yang makan saja susah. Kita akan jadi lebih bersyukur. Terus tuh juga Allah itu akan mengganti dengan banyak jalan, tidak hanya mengganti dengan uang sama uang saja, akan diganti juga mungkin dengan kita diberi kesehatan, kepanjangan umur, terus kita dilindungi dari orang-orang yang jahat, dilindungi dari bahaya dan malapetaka. Itu merupakan contoh dari manfaat bersedekah. Dan alangkah baiknya juga kita itu menyedekahkan harta kita agar harta kita itu siklusnya berjalan dan ibaratnya seperti zakat gitu loh, zakat fitrah dan zakat mal itu kan untuk membersihkan atau siklus harta kita tuh biar berjalan seperti berjalan agar ibaratnya tidak numpuk gitu loh. Nah terus tuh juga dengan kita bersedekah kita juga dapat meringankan tentunya meringankan kesulitan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus tuh juga Islam bangkit dan luas juga karena dengan sifat tolong menolong. Maka dari itu marilah kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta yang kita miliki juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat pasti akan diambil. Mungkin sekian ceramah dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat yang yang suka tolong menolong antar sesama, yang suka bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.